Tama melihat waktu dan berkata dengan ringan, "Hampir 10 menit." Guru bertanya sambil tersenyum, "Apakah menurutmu kita harus menunggu di dalam mobil atau menunggu di dalam?" Tama dengan santai berkata, "Mari kita tunggu di dalam. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu terlebih dahulu dan keluar dari mobil. Guru hendak turun dari mobil ketika pengemudi berbalik dan berkata dengan suara rendah, "Bos, saya baru saja menerima kabar bahwa Hedi Sasongko telah memasuki bea cukai." "Oh, sudah di sini?" Guru mengangguk dan bergumam, "Sejujurnya, aku sangat ingin bertemu dengan bocah malang itu dan melihat seperti apa dia sekarang. Tapi istriku ada di sini hari ini, jadi aku akan berusaha untuk tidak bertemu dengannya." Sopir itu berkata dengan tergesa-gesa. "Tuan Renza berkata Nona Fei akan tiba dalam 20 menit, dan kita harus pergi setelah menjemputnya. Untuk Hedi setidaknya setengah jam akan diperlukan untuk keluar. Dalam hal ini, waktunya hanya terhuyung-huyung dan kita tidak akan bertemu Hedi." "Oke, Guru." Setelah menghela napas lega, melihat Bella yang duduk di mobil di depan juga mendorong pintu dan turun dari mobil, dia berkata kepada pengemudi, "Istri saya tidak tahu bahwa Hedi akan kembali hari ini. Kalian semua harus tutup mulut dan jangan biarkan dia pergi sampai Hedi terbunuh." Sopir itu mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Bos, kami tidak akan pernah berbicara omong kosong." Setelah itu, dia menambahkan, "Jika orang-orang itu memulai dengan cepat, Hedi mungkin tidak akan bertahan malam ini, kan?" Guru berkata dengan emosi, "Jika tidak ada yang terjadi, dia mungkin tidak harus hidup sampai hari gelap, tapi situasinya telah banyak berubah sekarang. Awalnya, instruktur Lin dari 4 Naga ingin mengambil hadiah ini, tapi dia telah meninggalkan Hong Kong sekarang. Apalagi, saya melihat Hyrodia pasti tidak akan berani menerima kesepakatan ini secara terbuka. Saya hanya perlu melihat apakah geng dan pembunuh lain di Hong Kong dapat mengambil tugas hari ini." Setelah berbicara, Guru berkata lagi, "Lebih baik melakukannya sesegera mungkin, agar tidak terlalu banyak mimpi di malam hari. Lebih baik jika istri saya mendengar berita kematian Hedi secara langsung sebelum dia mendengar tentang kepulangannya." Sopir itu tersenyum, "Bos, jangan khawatir, tidak mungkin dia bisa bertahan dengan hadiah 30 juta dolar di sini malam ini." "Sehat?" Guru mengangguk dan berkata, "Tuan Renza dan aku akan menjemputmu, kalian menunggu di sini." "Oke Bos." Guru mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil. Tidak mengetahui bahwa Tama berdiri tidak jauh darinya. Siapa yang sudah mendengar semua percakapan antara dia dan pengemudi? Dia berjalan ke Tama dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Renza, ayo masuk sekarang." Tama menatapnya, mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo masuk, Nona Fei akan mendarat dalam 10 menit." Bella, yang ada di samping, melangkah maju, meraih lengan Guru, dan berbisik dengan gugup, "Guru, menurutmu tidak ada yang salah dengan gaunku? Jika ada masalah, katakan padaku segera, dan jangan biarkan aku mempermalukanmu di depan Nona Fei." Faktanya, Guru jelas terlihat sedikit gugup. Sambil menyesuaikan dasinya, dia berkata ke sisi lain, "Tidak ada masalah dengan berdandan. Jangan mengatakan hal yang salah saat Anda bersemangat." Faktanya, Guru tidak mengatakan apa-apa. Pendidikan Bella tidak terlalu tinggi. Dia hanya putus sekolah setelah hampir menyelesaikan sekolah menengah. Jadi bicara dan sopan santunnya relatif rendah. Baginya, sulit untuk menjadi elegan, dan dia sering bersumpah tanpa sadar. Dan resume Sinta dapat diperiksa di mana-mana di internet. Dia tidak hanya belajar di Universitas Stanford, tapi dia juga memiliki nilai yang sangat bagus dan gelar yang sangat tinggi. Karena itu, yang paling dikhawatirkan Guru adalah Bella tidak bisa tutup mulut, dan jika dia mengatakan sesuatu yang vulgar, itu akan mengurangi kesan Sinta tentang mereka. Bella juga tahu kekurangannya, jadi dia mengangguk cepat dan berkata, "Saya akan menemui Nona Fei nanti,
Jadi saya harus berbicara lebih sedikit Guru dan Bella. Meski telah mencapai puncak piramida di Hong Kong, tapi melihat dunia, mereka masih jauh di belakang. Dan kekuatan keluarga Fei tidak lagi ada dalam daftar orang kaya biasa. Kekuatan sudah menjadi milik keluarga kaya yang tersembunyi, dan kekuatan keseluruhannya berkali-kali lebih kuat dari milik Guru. Sinta juga kepala keluarga Fei, dan di mata Guru dan Bella, itu bahkan lebih tak terjangkau. Pada saat ini, mentalitas mereka berdua seperti orang terkaya di daerah kecil. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang terkaya di negeri ini. Selain bersemangat, mereka pasti gugup. Berbeda dengan mereka berdua, Tama dalam keadaan sangat santai. Dengan tangan di saku, dia berjalan ke ruang kedatangan. Di aula kedatangan saat ini, ada banyak orang yang datang untuk menjemput orang-orang dari pesawat, tapi Bella tidak memakai kacamata hitam dan topeng seperti yang dia lakukan ketika dia datang untuk menjemput Tama dengan Guru sebelumnya, dan dia tidak memiliki sikap istri kaya, seperti sebelumnya. Pada saat ini, Yoshua berbalik dari kerumunan, datang ke Tama, dan berkata dengan hormat, "Tuan menyeberang." Tama mengangguk dan bertanya, "Apakah Anda menemukan sesuatu yang istimewa?" Yoshua dengan hormat berkata, "Said, tidak, Tuan Renza." Melihat bahwa Yoshua juga ada di sini, Guru segera mengepalkan tangannya dengan gugup dan berkata, "Tuan Winarta." "Halo, Tuan Winarta." Yoshua melirik Guru dan membungkuk sedikit padanya. Menyerahkan sebagai tanggapan, tapi tidak ada kata-kata. Yoshua tahu betul, jangan melihat Guru dan Tama seperti teman lama sekarang. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Guru untuk mengetahui identitas asli Tama, dan tujuan sebenarnya kedatangannya ke Hong Kong kali ini. Karena itu, tidak perlu terlalu jujur dengan Guru. 20 menit kemudian, sosok cantik muncul di pintu keluar pabean, seketika menarik perhatian banyak orang. Sinta, yang masih muda dan cantik serta memiliki aura yang kuat, berjalan keluar dari sana, ditemani oleh Karl Yanuar. Sebelum Sinta keluar, dia melihat Tama di kerumunan sekilas, dan dia melambai padanya dengan penuh semangat, dan berkata dengan keras, "Tuan menyeberang." Setelah itu, dia dengan cepat berlari beberapa langkah dan datang di depan Tama. Ketika Sinta berdiri di depan Tama, sedikit rona merah muncul di pipinya yang semula putih. Tidak tahu apakah dia tersipu karena dia berlari beberapa langkah dengan cepat atau karena dia malu. Namun, ekspresi Sinta saat melihat Tama jelas dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagi Guru, yang memiliki putri kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa melihat sekilas bahwa gadis ini pasti menyukai Tama. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dalam hatinya, kebajikan macam apa yang dimiliki Tama ini. Mengapa bahkan seorang wanita muda seperti Sinta Fei, siapa yang bernilai ribuan triliun dolar, penuh kekaguman padanya? Dan dia tidak hanya kaya tetapi juga memiliki penampilan dan sosok yang sama. Dia sama sekali tidak kalah dengan Jemima, dan latar belakangnya jauh lebih kuat dari kita. Sepertinya Jemima hampir tidak memiliki apa-apa di depannya. Tidak ada kesempatan untuk menang. Tepat ketika Guru diam-diam berteriak dalam hatinya dengan kesedihan, Tama berkata kepada Sinta sambil tersenyum, "Nona Fei, Tuan Yanuar, kalian berdua telah bekerja keras untuk datang jauh-jauh." Karl di samping berkata dengan sangat hormat, "Tuan." Kata-kata Renza serius, "Itu semua di bawah tanggung jawab." Stella juga berkata dengan serius, "Tuan Renza yang bekerja keras, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berbagi kekhawatiran Anda dengan Anda." Pernyataan Sinta itu bahkan lebih mengejutkan bagi Guru dan Bella. Keduanya saling memandang dengan kaget dan tidak percaya di mata mereka. Awalnya mengira Sinta adalah teman Tama, tapi siapa sangka Sinta akan menjatuhkan dirinya di depan Tama,
memanggilnya dengan hormat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.